Assalamualaikum Jum. Waalaikumsalam Kak. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Senang sekali ya Kak bertemu kembali dengan kamu hari ini. Bagaimana keadaan dan kabar kamu sejak pertemuan kita minggu lalu? Alhamdulillah, secara fisik kondisi saya sehat walafiat. Namun jika boleh jujur secara psikologis, pikiran saya masih sering terbebani dan berputar-putar memikirkan rencana kelanjutan studi setelah lulus S1 nanti. Hal tersebut sangat luar biasa dialami oleh mahasiswa yang berada di semester 6 seperti kamu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tinjau kembali apa yang telah kita katakan pada sesi sebelumnya pada pekan lalu berdasarkan catatan hasil diskusi kita. Nah, saat ini kamu mengalami kebingungan yang mendalam untuk menentukan jurusan lanjutan S2 antara tiga alternatif, yaitu ada pendidikan, psikologi perkembangan, atau manajemen pendidikan. Nah, mungkin kamu merasa memiliki ketertarikan pada ketiga bidang tersebut. Namun, ketiadaan skala prioritas membuat kamu merasa berjalan di tempat yang pada akhirnya memicu rasa cemas ketika melihat rekan sangkatan sudah memiliki arah yang pasti. Apakah rangkuman permasalahan ini sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya, tepat sekali. Rangkuman tersebut persis menggambarkan apa yang berkecamuk di dalam pikiran saya. Saya merasa khawatir jika nanti salah melangkah dan menyesal di masa depan. Terima kasih atas konfirmasinya, Jun. Sesi menteri kita hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit ke depan. Dan apabila pada minggu lalu kita baru berada pada tahap pemetaan dan eksplorasi masalah, maka agenda kita hari ini adalah memasuki namanya masa kerja. Kita akan merumuskan tujuan karir yang konkret, menguji faktor eksternal yang mempengaruhi kamu, serta menyusun rencana tindakan yang nyata bersama. Apakah kamu bersedia dan siap berkomitmen penuh untuk mengikuti agenda ini? Iya Kak, saya sangat bersedia dan siap berkomitmen. Saya justru merasa sangat membutuhkan panduan instruktur ini agar dapat keluar dari lingkaran kebingungan yang selama ini mengikat saya. Sangat bagus kesempatan kamu, Jo. Sebagai langkah awal di fase kerja ini, saya mau mengajak kamu untuk mengeksplorasi sebuah instrumen yang dinamakan karir diagram atau peta karir keluarga. Nah, di hadapan kamu tersedia selembar kertas kosong dan pulpen. Saya meminta bantuan kamu untuk menggambarkan silsilah keluarga, silsilah pekerjaan atau profesi dari keluarga besarmu. Silakan dimulai dari generasi kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu, orang tuamu, paman atau bibi jika ada, hingga kakak atau adik kandung. Bisa gambarkan secara sederhana menggunakan garis silsilah. Ini saya.
Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak karena telah menggambarkan struktur sosial keluarga tersebut dengan sangat rapi dan jelas sekali. Sekarang mari kita analisis gambar tersebut bersama-sama. Berdasarkan data visual profesi yang telah kamu cantumkan, pola, tema, atau rumpun pekerjaan yang paling mendominasi sejarah generasi keluarga bersama. Jika diperhatikan secara bersama pada bagian ini, ternyata polanya sangat mencolok. Hampir 90% dari keluarga besar saya bergerak secara konsisten di bidang pendidikan formal dan keguruan. Kami bisa dibilang merupakan keluarga pendidik lintas generasi. Tepat sekali, pengamatan kamu sangat jeli ya. Karena pola keluarga pendidik tersebut sangat melekat. Nah, mari kita refleksikan hal ini lebih dalam secara psikologis. Bagaimana perbedaan pola keluarga yang sangat kental ini yang mempengaruhi cara berpikirmu atau yang menaruh harapan tersembunyi pada tiga pilihan jurusan S2 kamu saat ini? Secara tidak sadar, kenyataan ini ternyata menjadi beban ekspektasi yang cukup berat di dalam hati saya. Ada tuntutan implisit atau tidak tertulis di rumah bahwa anak-anaknya harus meneruskan estafet perjuangan sebagai pendidik formal di institusi. Itulah alasan mengapa pada sesi sebelumnya saya memasukkan pilihan S2 pendidikan, karena di dalam benak saya pilihan itulah jalur yang paling aman, yang pasti direstui dan diakui oleh seluruh anggota keluarga. Jadi kamu merasa ada beban ekspektasi yang bersumber dari tradisi keluarga tersebut. Berdasarkan fenomena ini, apa keyakinan, asumsi, atau pikiran utama yang mendadak muncul di kepala kamu ketika kamu mempertimbangkan untuk mengambil jurusan yang berbeda dari tradisi keluarga, seperti mengambil S2 sebagai perkembangan? Pikiran saya mengatakan seperti ini. Apabila saya tidak memenuhi program studi pendidikan seperti ayah atau kakek saya berarti tidak menghormati tradisi keluarga, dan jika saya mengambil sekolah perkembangan, masa depan karir saya tidak jelas serta tidak akan diakui kesuksesannya oleh keluarga. Begitu, mari kita amati asumsi kamu tersebut secara objektif dan rasional juga. Kamu merasa seolah-olah kesuksesan karir dan pengakuan keluarga hanya yang valid jika kamu berada di jalur pendidikan formal, dan memilih psikologi berarti masa depan yang suram. Pertanyaan saya, apakah kamu memiliki bukti nyata atau fakta yang empiris mendukung kesimpulan bahwa semua orang di luar jalur pendidikan formal di dunia ini masih masa depannya tidak jelas dan tidak sukses? Kalau saya pikirkan ketika menggunakan logika dan rasional, tentu saja tidak ada bukti konkret seperti itu, Pak. Banyak praktisi di bidang sekolah perkembangan yang karirnya sangat cemerlang, misalnya menjadi konsultan tumbuh kembang anak, pengembang program intervensi remaja, atau membuka biro konseling mandiri yang diakui kesuksesannya. Benar sekali. Pemikiran kamu sudah terbuka. Sekarang mari kita hubungkan minat kamu pada psikologi perkembangan dengan kontribusinya bagi dunia pendidikan itu sendiri. Apakah kedua bidang tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar terpisah
Benar sekali, pemikiran kamu sudah mulai terbuka. Sekarang, mari kita hubungkan minat kamu pada psikologi perkembangan dengan kontribusinya bagi dunia pendidikan itu sendiri. Apakah kedua bidang tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar terpisah atau saling bertentangan? Oh, kalau dipikir secara dipikir-pikir lagi Kak, ternyata tidak terpisah sama sekali. Institusi formula atau kampus saat ini justru sangat membutuhkan ahli psikologi perkembangan untuk menangani problem belajar siswa, mendesain kurikulum inklusif, dan menjaga kesehatan mental remaja. Jadi meskipun bidang spesifik saya adalah penerapannya dapat tetap mendukung penuh dunia pendidikan yang disukai oleh keluarga saya. Luar biasa, Jo. Kamu berhasil menemukan titik integrasi yang sangat adaptif. Sekarang, mari kita beralih ke keyakinan kedua yang sempat kamu terapkan dan menjadi sumber kecemasan kamu. Kamu berasumsi bahwa saya masih berada dalam kebingungan dan belum bisa menentukan keputusan karir jurusan di semester 6 ini. Saya adalah mahasiswa yang gagal dan tertinggal jauh di belakang rekan-rekan angkatan saya. Mari kita bedah asumsi kedua ini bersama-sama. Apakah fase kebingungan dan mengeksplorasi berbagai alternatif pilihan karir di semester 6 ini secara otomatis mendefinisikan diri kamu sebagai mahasiswa yang gagal, ataukah ini sebenarnya merupakan proses peninjauan yang wajar bagi manusia yang sedang merencanakan masa depannya secara matang dan hati-hati? Saya menyadari bahwa kebingungan ini muncul bukan karena saya tidak mampu, melainkan karena saya memiliki banyak minat dan ingin bersikap penuh kehati-hatian agar tidak asal pilih jurusan. Jadi saya saat ini bukanlah sebuah kegagalan karir, melainkan sebuah fase persiapan krusial yang justru penting agar langkah saya nanti menjadi jauh lebih matang setelah wisuda. Perkembangan yang sangat luar biasa. Kamu telah berhasil merestrukturisasi kedua pola pikir negatif yang selama ini mengikat langkahmu. Karena pemikiran kamu saat ini sudah jauh lebih jernih dan objektif, mari kita merumuskan sebuah target yang nyata. Dari seluruh pilihan yang membingungkan ini, apa satu tujuan karir yang pendek yang paling ingin kamu wujudkan dalam 1 bulan ke depan? Yang pasti saya ingin berhenti berspekulasi di dalam kepala. Kalau target utama saya dalam waktu 1 bulan ke depan adalah saya harus mampu menetapkan satu jurusan prioritas utama yang final dari 3 opsi program S2 yang saya miliki saat ini. Target yang sangat krusial untuk masa depan kamu agar target ini menjadi benar-benar smart. Mari kita formulasikan ini faktornya. Yang pertama, bagaimana kamu dapat mengukur secara konkret pada akhir bulan nanti bahwa kamu telah berhasil menetapkan pilihan kamu tersebut. Apa indikator keberhasilannya secara fisik? Indikator terukurnya adalah saya memiliki satu dokumen tersusun komparatif di laptop saya yang berisi analisis perbandingan silabus mata kuliah, rincian biaya kuliah, persyaratan pendaftaran dan prospek kerja dari ketiga jurusan tersebut lengkap dengan koordinat eliminasi hingga misalkan satu jurusan final. Sangat spesifik dan terukur. Sekarang kita uji aspek yang dapat dicapai dan relevan. Apakah mengumpulkan informasi riset dan menyusun analisis perbandingan ini merupakan hal yang realistis untuk kamu selesaikan dalam waktu 1 bulan di tengah kesibukan perkuliahan semester 6 saat ini? Menurut saya sangat realistis dan dapat dicapai ya kan. Kebetulan beban tugas akhir semester perkuliahan belum terlalu
orang lain. Ya Kak, tujuan ini sangat relevan dan bermakna bagi hidup saya agar saya memiliki cetak biru masa depan yang jelas setelah kelulusan S1 nanti, tanpa harus disetir oleh kepanikan saya. Luar biasa. Mari kita kunci seluruh informasi ini menjadi satu kalimat tujuan smart dan yang utuh. Silakan kamu tuliskan pada kerja D4 yang telah tersedia dengan menggunakan kata kamu sendiri. Seperti menetapkan satu jurusan prioritas utama S2 dengan cara menyusun dokumen analisis komparatif silabus dan prospek kerja dari 3 alternatif jurusan. Bisa diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli 2026. Bagaimana komitmen kamu terhadap apa yang telah kamu tulis tersebut? Saya menyatakan komitmen penuh secara sadar dan bertanggung jawab atas update tertulis ini. Ini adalah keputusan murni dari diri saya untuk melangkah lebih maju. Sekarang mari kita jabarkan tujuan kerja smart tersebut menjadi langkah-langkah nyata harian yang operasional ke dalam tahap rencana tindak lanjut atau RTL. Ingat, kamu yang memegang kendali penuh atas tindakan kamu sendiri. Menurut pertimbangan kamu, apa tindakan pertama yang paling logis untuk dilakukan pada minggu pertama besok? Langkah awal yang akan saya lakukan adalah mengakses situs resmi Universitas Target dan mengunduh buku panduan akademik serta silabus mata kuliah untuk 3 jurusan terkait, yaitu S1 Pendidikan, Psikologi Perkembangan, dan Manajemen Pendidikan. Sangat sistematis. Apa target waktu spesifik yang kamu mau tetapkan di kantor kamu untuk menyelesaikan pembukaan data awal ini? Target waktunya adalah hari Sabtu depan, tanggal 24 Juni 2026. Baik, kemudian satu saja sumber dukungan narasumber atau sumber daya manusia yang bisa kamu hubungi apabila kamu mengalami kesulitan dalam memahami detail prospek kerja atau produksi bisnis tersebut. Saya berencana menghubungi Kak Dian. Kebetulan beliau merupakan alumni program studi kita yang saat ini sedang menempuh studi S2 Psikologi Perkembangan. Saya juga akan menjadwalkan konsultasi singkat dengan dosen penasehat akademik di kampus. Rencana alisansi yang sangat strategis. Nah, mari kita antisipasi kemungkinan hambatan. Apa hambatan potensial dari dalam diri kamu yang kira-kira bisa mengganggu konsistensi kamu dalam menjalankan riset ini, dan bagaimana strategi kamu untuk menghadapinya? Hambatan terbesar saya biasanya adalah munculnya rasa malas, kecenderungan menunda waktu, atau mendadak cemas kembali saat membaca persyaratan administrasi yang rumit. Cara mengantisipasinya, saya memasang alarm pengingat khusus pada ponsel saya, dan saya akan mengerjakan riset analisis ini di perpustakaan di pusat atau ruang komunal bersama rekan yang memiliki produktivitas tinggi agar suasananya memaksa saya tetap fokus. Keputusan memencet masalah yang sangat mempunyai setuju. Kita masukkan seluruh komponen ini tadi ke tabel RTL kamu, kemudian aktivitas angka konkret, target waktu, sumber dukungan, dan strategi antisipasi hambatan. Kita sudah mengunci 3 tahapan operasional di tabel ini hingga tanggal 15 Juli nanti. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertama sesi kali ini. Kita telah melewati rangkaian proses yang sangat produktif hari ini, dimulai dari memetakan kemampuan kurikuler dan melalui program menyelaraskan 2 pola pikir aku yang sempat menghambat, mengunci satu tujuan smart, kemudian hingga menyusun tabel RTL. Nah, bagaimana kondisi perasaan kamu saat ini, dan apa kesimpulan utama yang kamu bisa bawa dari sesi kita hari ini? Jujur Kak, perasaan saya saat ini jauh lebih tenang, lebih lega, dan penuh energi positif jika dibandingkan dengan awal sesi tadi yang dipenuhi oleh kecemasan. Kesimpulan utama yang saya peroleh adalah kebingungan saya kemarin terjadi karena saya tidak memiliki struktur kerja yang jelas. Sekarang saya sadar
keluarga tidak harus menjarakan potensi minat saya. Dan yang paling penting saya pulang dengan memegang lembar dokumen FPL ini sebagai kompas tindakan dari saya. Alhamdulillah, saya sangat menghargai kerja keras, evaluasi diri, dan keberanian kamu untuk berpikir seperti ini. Sebagai bentuk yang dapat memakan penjelasan jiwa kamu, ini adalah salah satu dimensi nilai Islam yang sangat mulia, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan potensi unik untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah artinya kita diberikan amanah akal untuk memilih jalur keilmuan atau profesi yang paling mampu mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan nyata dari sesama manusia. Ini tugas kamu untuk mendalami bidang psikologi dan membantu optimalisasi tumbuh kembang individu merupakan sebuah bentuk ikhtiar karir yang sangat bernilai ibadah. Tugas kamu sekarang adalah mengeksekusi ikhtiar tersebut secara maksimal sesuai dengan sifat tawakal, menyerahkan hasil lahir ketidakpastian yang sedang sepenuhnya pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak, nasihat dan doa spiritual yang sangat menyembuhkan sekaligus membakar semangat saya. Benar sekali, porsi saya saat ini adalah berusaha seoptimal mungkin pada wilayah ikhtiar nyata ini dan belajar memasrahkan segalanya kepada Allah. Sesuai dengan kesepakatan kolaboratif kita berikan waktu selama 2 minggu ke depan bagi kamu untuk mengimplementasikan langkah-langkah aksi di tabel FPL tersebut. Kita akan menjadwalkan pertemuan sesi berikutnya pada tanggal 1 Juli 2026 untuk mengevaluasi perkembangan draft dokumen analisis komparatif jurusan yang kamu buat. Apabila kamu menemukan kendala teknis atas keterbukaan kamu hari ini, mari kita tutup sesi ini dengan bersama-sama membaca tanggalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak atas bimbingan yang sangat untuk hari ini. Sesi ini benar-benar menyelamatkan anak masa depan saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.